Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan semuanya yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil Sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 20 September 2020, Minggu biasa ke-25. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, membaca, mencermati, merenungkan bacaan Injil hari ini, apa yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita renungkan dalam hidup kita ini? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan, mengemukakan suatu perumpamaan kepada para muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pertama-tama, si tuan rumah itu keluar pagi-pagi buta mencari pekerja untuk di kebun anggurnya, pagi-pagi benar yang pertama. Lalu kedua, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu upah yang pantas." Dua itu, jam 9 pagi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Dan kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, si tuan rumah itu kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Jadi ada 5 kali itu, ya. Pagi-pagi benar, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5. Dan malam hari akhirnya si tuan rumah itu memberi upah yang sudah disepakati oleh si tuan rumah dengan para pekerja itu. Awalnya datanglah yang bekerja mulai pukul 5 dan mereka mendapat upah 1 dinar. Lalu datanglah juga mereka yang awal sekali itu mulai bekerja pagi-pagi benar. Dan kepada mereka juga si tuan rumah itu memberikan upah yang sudah disepakati, yaitu 1 dinar juga. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika si orang mereka yang masuk lebih awal itu mengira bahwa ia akan mendapatkan lebih dari 1 dinar dan ia mendapat hanya 1 dinar, timbul katakanlah iri hati, kecemburuan dari dalam dirinya. Kenapa? Katakanlah sepertinya orang yang bekerja pagi-pagi benar itu mengatakan dalam hatinya, mengapa mereka yang bekerja mulai jam 5 sore dan hanya bekerja 1 jam mendapatkan upah 1 dinar. Sedangkan kami yang mulai bekerja pagi-pagi benar sampai malam itu juga mendapatkan 1 dinar. Timbul kekecewaan, kemarahan, tapi yang kelihatan sekali timbul iri hati. Tidak puas. Kenapa dia hanya mendapat 1 dinar? Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, saya tidak mengerti mengenai kurs 1 dinar dengan rupiah pada saat itu. Seandainya 1 dinar itu dikurs dengan rupiah pada saat ini,
persisnya saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar juga, upah 1 dinar itu 1 hari sudah banyak. Sudah banyak itu. Itu melebihi dari upah minimum katakanlah bila dihitung 1 hari. Pokoknya upah 1 dinar itu untuk seorang pekerja itu sudah banyak itu. Ya mungkin bisa diibaratkan demikian. Bekerja 1 hari dapat 1 juta untuk seorang pekerja. Tapi masalahnya di sini adalah itu dia sikap iri dari orang yang mendapat 1 dinar yang mulai bekerja pagi-pagi benar. Dia mempertanyakan itu. Ya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Sebenarnya nggak ada alasan mereka iri karena mereka sudah sepakat. Dikatakan, bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? 1 dinar sehari. Sudah sepakat, sudah deal. Ya kalau sudah deal ya sudah. Kalau sudah sepakat ya sudah. Ya, syukuri saja. Dia mendapatkan 1 dinar meskipun orang lain yang bekerja mulai dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 lalu mendapatkan juga 1 dinar dengan dia yang bekerja pagi-pagi benar. Kan sudah sepakat mendapatkan 1 dinar sehari. Loh kenapa ada perbedaan? Nah inilah dia. Kenapa ada perbedaan? Dikatakan, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Si tuan rumah ini bebas memiliki belas kasih, mempunyai kemurahan hati, ya. Maka dari itu, pertama-tama yang mau saya katakan adalah mari kita bersyukur atas pemberian dari Tuhan kepada kita. Saya bersyukur atas pemberian dari Tuhan kepada saya berupa ini, berupa ini, berupa itu. Nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Yang akhirnya akan menimbulkan sifat iri, dengki dalam diri kita. Saya nggak akan iri kok dengan para romo, para frater yang pintar nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Baca not balok, jangankan not balok, not angka saja saya nggak bisa. Loh kalau saya nyanyi itu hanya menghafal. Orang yang lebih pintar daripada saya banyak. Romo-romo, frater-frater itu kelihatannya jauh lebih pintar daripada saya. Bahkan umat pun ada yang jauh lebih pintar daripada saya. Saya tidak pernah mau menempatkan diri saya sebagai orang hebat. Saya tidak pernah mau menempatkan diri saya sebagai orang nomor 1. Tetapi biar bagaimanapun juga, saya sepertinya selalu mendapatkan berkat rahmat dari Tuhan. Dan saya pikir Anda pun sama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Anda pun mendapatkan rahmat yang sama, berkat yang sama, anugerah yang sama dari Tuhan. Anda tetap mendapatkan kebaikan cinta dari Tuhan itu. Jangan dibanding-bandingkan yang akhirnya menimbulkan sifat iri kepada orang lain. Ada orang, ada romo yang lebih terkenal, enggak apa-apa. Toh mereka juga mempergunakan katakanlah ketenarannya itu untuk melayani, ya silakan. Banyak zaman sekarang ini romo-romo yang menggunakan ya seperti saya hanya asal main-main saja lah ya, menggunakan YouTube katakanlah, medsos katakanlah, yang penting mewartakan sabda Tuhan. Saya juga tidak mau dikatakan wah renungan saya bagus, enggak. Saya justru menggunakan renungan ini untuk menyapa umat, itu saja. Apalagi dalam masa pandemik COVID-19 ini, saya tahu, saya sadar banyak umat yang gak bisa ke gereja. Akhirnya banyak umat yang gak bisa mendengarkan sabda Tuhan, gak bisa merenungkan sabda Tuhan itu, tidak mendapatkan siraman rohani katakanlah. Ya saya menggunakan alat-alat seperti ini untuk menyampaikan renungan dan juga untuk menyapa umat, juga terutama umat-umat yang lansia, yang benar-benar gak bisa ke gereja lagi, padahal mereka itu punya kerinduan untuk mengikuti Ekaristi, menyambut komuni, berjumpa dengan Tuhan, datang ke gereja. Saya sadar itu. Tapi ya biarlah,
apa yang bisa saya lakukan seminimal saya, bukan semaksimal. Seminimal saya mau datang menyapa umat lewat cara seperti ini. Dan ini adalah berkat dari Tuhan kepada saya. Saya bisa meluangkan waktu setiap hari. Kalau dihitung katakanlah ya, sayang ini episode ke-20. Sebenarnya itu kalau dilihat dari handphone saya, itu sudah 140-an lebih renungan yang saya buat. Mulai sejak tanggal 1 April 2020. Awal-awal masa PSBB. Ya, tapi nanti akan ada waktunya saya akan membuat sesuatu itu menjadi lebih persembahan kepada umat katakanlah. Itulah dia. Ada romo lain yang lebih hebat, silakan melakukan itu semua. Ada frater-frater dengan caranya sendiri podcast, ya, ikut mewartakan sabda Tuhan, silakan. Tapi apa yang saya alami ini adalah berkat dari Tuhan, dan saya tidak mau iri kepada Anda, kepada orang lain. Syukurilah rahmat Tuhan itu kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya Tuhan Yesus mau menyindir ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka mengerti ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu. Mereka menganggap dirinya itu orang hebat. Mereka itu menganggap dirinya orang luar biasa. Dan orang lain itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Jadi kalau nanti saya menghadap Allah, dalam pandangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala ini, orang-orang Yahudi ini, kalau saya menghadap Allah, maka Allah akan memberikan tempat yang terhormat kepada saya. Saya akan mendapatkan kekuasaan yang agung, yang mulia bersama dengan Allah. Ternyata belum tentu. Orang-orang rendahan itu jangan-jangan yang mendapat kemuliaan dari Allah. Mungkin orang-orang berdosa yang bertobat itu, yang menyesal itu, yang mendapatkan kemuliaan anugerah dari Allah. Karena apa? Mereka tulus, mereka ikhlas, ya. Sedangkan si ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi itu apa? Iri. Mereka seperti orang munafik, ya. Ini saya pikir Tuhan Yesus menyindir mereka dengan perumpamaan seperti ini. Jangan sampai, katakanlah Yesus itu berkata kepada orang Farisi secara tidak langsung, jangan sampai engkau menganggap bahwa engkau ini punya kekuatan rohani, kekuasaan rohani, dan kamu dinomorsatukan oleh Allah. Enggak. Di mata Allah semuanya itu sama. Bahkan Allah lebih memandang, lebih melihat, lebih memperhatikan, dan banyak memberikan rahmatnya kepada mereka yang rendah hati, yang setia, yang mau bertobat, yang mau mengasihi sesama, yang mau berbuat baik kepada sesama. Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang yang iri, punya sifat iri. Tapi tirulah Tuhan Yesus, ya. Kalimat dari Tuhan Yesus itu, murah hati. Lebih baik kita menjadi orang yang murah hati kepada sesama daripada iri hati kepada sesama. Murah hati itu silahkan kita tafsirkan, Bapak Ibu pasti tahu. Sikap murah hati kepada orang lain. Itu karena kita sudah mendapatkan kemurahan hati dari Allah, maka kita pun mari murah hati. Dan itulah dia yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kita sekalian. Amin.